Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, sahabatku semua. Jadi kita ngopi-ngopi lagi ya, cerita-cerita kehidupan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semua ya. Amin ya Allah. Jadi kali ini saya mau menjelaskan tentang filosofi kolong jembatan ya. Pada apapun yang kita lihat, kita pandang, kalau kita bawa tafakur, kita bawa merenung ya. Terkadang apa yang kita pandang itu dia bercerita, dia berkisah, dia menjelaskan, dia menasehati ya kan. Coba kita renung-renungkan, kita pikirkan makna kolong jembatan. Apakah ada kolong kalau nggak ada jembatan? Coba. Di mana letak kolong jembatan itu? Ya di bawah jembatan lah bang. Ya kan? Secara akal kita, logika kita ya kan. Tapi apakah hakikat kolong itu ada? Kolong itu ada ketika ada jembatan. Coba seandainya jembatan itu dihancurkan, nggak ada lagi jembatan, apakah masih ada kolong? Berarti tidak adalah kolong tanpa jembatan. Ya kan? Jadi hakikat kolong itu sebenarnya kefanaan. Tiada dia. Dia menjadi ada karena ada jembatan. Nah begitu juga dalam kehidupan kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Sebenarnya kita ini gak ada. Adanya kita karena adanya Allah. Ya. Tapi kenapa banyak manusia itu mengaku-ngaku? Banyak manusia itu merasa diri. Banyak manusia itu ya memberhalakan dirinya seolah-olah dia yang jadi Tuhan ya. Padahal sejatinya manusia itu nggak ada sebenarnya. Dia menjadi ada karena adanya Allah. Masih bingung aku bang, gimana nih? Mungkin gitu ya pertanyaan kawan-kawan ya. Ya apa-apa, kita telusuri pelan-pelan ya. Namanya juga ngopi-ngopi, obrolan kedai kopi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tafakur diri. Mari kita belajar mengenal awal mula kejadiannya manusia. Sehingga ketika kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Allah. Mengenal diri yang bagaimana bang? Ya kita telusuri awal semula kejadian manusia ya kan. Ada ayat ya Al-Quran, cuman saya nggak hafal Al-Qurannya, cuman ya nyangkut-nyangkut sikit lah kan. Ada ayat yang berbunyi, padahal kamu itu belum bisa dikatakan sesuatu kata Allah. Ya mungkin kalimatnya begitulah. Kamu itu bukan berbentuk atau berupa sesuatu, belum bisa disebutkan kata Allah. Ada tuh, silakan nanti dicari ayatnya. Kalau teman-teman tahu ayatnya ya komen lah di kolom komentar ya, sama-sama belajar. Lalu ada ayat yang lain, padahal dahulunya kamu itu mati kata Allah. Lalu Allah hidupkan, lalu kamu mati lagi. Lalu Allah hidupkan lagi. Ya. Mungkin teman-teman yang pemahamannya yang lain mungkin menganggap itu istilahnya ayatnya berkaitan dengan reinkarnasi ya. Tapi kita nggak bahas itulah. Itu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Kalau menurut saya ya, yang dikatakan mati adalah tidak bernyawa.
Asal mula kejadian manusia diciptakan Allah dari tanah. Tanah itu belum ada nyawa, makanya dibilang mati. Lalu dengan sesuatu yang mati, Allah hidupkan. Ya, berbentuklah dia. Setelah berbentuk, Allah tiupkan ruhnya. Ya, itu kalau sejarahnya dari Nabi Adam ya. Tanah yang dibentuk. Ketika sempurna bentuknya, Allah tiupkan ruhnya. Lantas bagaimana dengan kita yang anak cucu Adam? Ya, kalau kita melalui proses kelahiran ya. Kalau Nabi Adam kan memang langsung dibentuk. Kalau kita proses kelahiran. Di ayat yang lain Allah sebutkan, padahal kamu tercipta dari air yang hina, kata Allah. Ya. Secara medis ya kita dari air mani, dari sperma, ya kan. Bersatu dengan induk telur, ya. Barulah di situ terjadi pembuahan, terjadi kehamilan, ya. Baru Allah bilang apa? Setelah sempurna bentuknya, maka kami tiupkanlah ruhku, katanya. Ya. Jadi kalau secara medis, wujud bayi yang sempurna di dalam rahim itu ya sekitar 4 bulanan ya. Udah sempurna kakinya, tangannya, baru Allah tiupkan ruh. Di situ baru bisa dikatakan hidup. Ya. Jadi yang dikatakan hidup adalah bernyawa. Di situ baru di ayat selanjutnya Allah bilang, maka kami berikanlah mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya kan? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu lahirlah kita ke dunia. Setelah kita lahir ke dunia, manusia gak bawa apa-apa. Telanjang kita lahir ke dunia, gak ada kita bawa apa-apa. Gak bisa apa-apa, tak sempurna apa-apa ya. Tidak mampu apa-apa. Makan kita disuapi, minum kita disuapi. Berjalannya waktu, Allah sempurnakan akal kita. Ya. Jadi menurut yang saya pahami, proses tiupan ruh Allah itu tidak sekali tiup, tapi berangsur-angsur. Makanya kita dalam ketika proses kelahiran itu nggak langsung pinter ya. Makanya ada istilah balik ya kan. Sempurna akal kita ketika kita mencapai balik. Anak kecil akalnya kurang. Semakin berumur, semakin berdewasa, baru akalnya sempurna. Jadi itu juga ruh, ya kan. Lalu di ayat yang lain Allah bilang, kalau kami panjangkan umurnya maka ku kembalikan mereka seperti kejadian semula, seperti anak bayi lagi. Makanya banyak kita jumpai orang tua kita, kakek nenek kita, umurnya panjang, maka dia mencapai yang namanya kepikunan. Tingkahnya mulai lagi seperti anak-anak. Nah dari situ sebelum proses kematiannya yang saya pahami, Allah menarik kembali ruhnya pelan-pelan. Ingatan mulai kurang, kekuatan mulai kurang ya, penglihatan mulai kurang ya. Itu tandanya ruh sudah diambil pelan-pelan. Nah, jadi coba kita renungkan antara kolong dan jembatan. Bisa apa kita coba?
Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita sudah mulai sempurna akalnya, mulai kuat tenaganya, mulai tambah gagah ya kan, tambah pintar, tambah bisa, banyak manusia itu merasa memiliki sesuatu. Timbul yang namanya kemelekatan. Makanya kalau kita tidak belajar mengenal sejatinya diri, banyak manusia itu menjadi sombong di muka bumi. Makanya kalau kita diberikan Allah suatu anugerah, suatu kemuliaan, sesuatu bentuk yang baik, ya, itu sejatinya ya karena adanya Dia, makanya adanya kita. Contoh, Allah membentuk tubuhmu menjadi gagah. Allah membentuk tubuhmu menjadi tinggi. Coba seandainya nggak dikasih kamu tinggi, bisa nggak kira-kira kita mau menjadi aparat, menjadi TNI, mau menjadi polisi? Kan nggak bisa, ya kan? Mau jadi pilot nggak bisa. Jadi ketika kita sudah sampai di detik ini, di saat ini, mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kedudukan, sejatinya ada Dia, ya kan? Apalagi mungkin kerjaan kita bagus, gaji besar, ya, taruhlah kita jadi pramugari misalnya. Kalau seandainya Allah tidak berkehendak, tidak membentuk wajahmu menjadi cantik rupamu, bisa nggak kira-kira kamu jadi pramugari? Nggak bisa, ya. Jadi posisi kita saat ini ya bentukan Allah. Kita ini hanya menjalani aja udah. Dia lah yang bentuk kita semua. Ya. Apalagi Allah mentakdirkan kita. Dikasihlah kamu suatu kedudukan, pekerjaan, jabatan, ya jadi pegawai negeri, jadi wakil rakyat, maaf kata jadi presiden, ya, jadi pejabat. Andai kata otakmu nggak dipintarkan oleh Allah, bisa nggak kira-kira kamu jadi orang besar seperti itu? Pasti nggak bisa, ya. Ada orang yang dikasih wajah yang rupawan, dengan wajah yang menjual itu, akhirnya ya dia mendapat pekerjaan yang lumayan bagus, ya. Tapi ada juga orang dikasih Allah, dibentuk Allah, wajahnya nggak rupawan, tapi Allah memberikan dia kelebihan yang lain. Misalnya dia punya skill melawak, jadilah dia pelawak yang terkenal, jadilah dia bintang film. Karena apa? Ada kelebihannya pede, ada kelebihannya percaya diri. Coba seandainya Allah membuat kamu minder, bisa nggak kira-kira kamu seperti itu? Pasti nggak bisa. Jadi apapun posisi kita saat ini, coba renungkan dulu. Ini karena mampuku atau karena dimampukan oleh Dia? Ini karena bisaku atau karena memang Dia yang membisakanku? Andai kita paham posisi diri, ya, pasti kamu gak akan berani mengaku-ngaku, ini hebatku, ini pintarku,
ini usahaku, ini kerja kerasku, ini yakinku. Nggak berani. Yakin juga dari dia. Ya. Jadi kalau kita bisa lebih baik daripada orang lain, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh, jangan sampai kita merasa Tuhan. Ya, taruhlah kamu diposisikan Allah menjadi seseorang yang taat ibadah. Sholatmu, zikirmu, ngajimu, hafalan hadismu luar biasa. Siapa yang memberi kekuatan otakmu itu untuk menghafal itu semua? Siapa yang memberi keenceran otakmu agar bisa menerima pelajaran itu semua? Ada siapa di sebalik itu semua? Jadi kalau kita melihat orang lain, ya, tidak sepintar kita, tidak secerdas kita, tidak sehebat kita, jangan kita merendahkan. Ya, mungkin kita masih sering melihat pendosa, masih sering kita melihat ahli maksiat, ya. Mengapa hati mereka tidak tergerak di jalan kebenaran? Kenapa mereka masih berbuat dosa? Sementara kamu paham mana benar, mana salah. Sementara kamu ngerti mana kebaikan, mana keburukan. Mereka kok nggak bisa membedakan. Siapa yang memberi kekuatan pada kita? Coba bayangkan. Sama halnya seperti saya bisa berbicara ini. Gak mungkin aku bisa berbicara. Gak mungkin aku bisa lancar lidahku. Gak mungkin segala kalam ini bisa keluar kalau bukan dia yang berbicara. Ya kan? Makanya kadang kita udah ngomong kok perasaan ini gak ada dari diriku. Keluar sendiri. Sejatinya dialah yang menasihatiku lewat lisanku sendiri. Ya, kalau kita bisa menyaksikan, ya. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, sahabatku, dan untuk saya juga, ya. Ya, kalau kita paham hakikat kolong dan jembatan, nggak ada laku kalau nggak ada dia. Sejatinya diriku karena adanya dia. Sejatinya hebatku karena dihebatkannya. Sejatinya pintarku karena dia yang memberi kepintaran. Sejatinya kayaku, dialah yang maha kaya. Ya. Jadi apapun posisi kita saat ini, ya, dalam hal apapun kita ini, ya lebih baiklah hidup kita dibanding orang. Mungkin dari rezeki, mungkin dari segi fisik, ya, kita lebih tampan, lebih gagah. Apalagi mungkin dari segi kehidupan, hidup kita lebih mewah. Mungkin dari segi derajat kita lebih terhormat, segala macam. Coba engkau renungkan, kau sadari siapa itu semua. Ingat-ingat proses kelahiran kita. Bisa apa kita dulu? Coba. Dahulu sewaktu kita lahir, ya, makan disuapin, minum disuapin, jalan kita juga diajarin, bicara kita juga diajarin, ya. Tapi banyak kan manusia, udah pandai dia bicara, berani dia lawan orang tuanya, padahal orang tuanya yang ngajarin bicara. Ya. Semakin gagah hidupnya, ya, semakin gagah fisiknya, semakin pintar otaknya, semakin modern hidupnya, semakin tinggi, semakin terhormat karirnya, ya. Lalu orang tua kita semakin melemah nih, melemah. Banyak istilahnya kolot, ya. Orang tuaku kolot lah, bang.
Orang tuaku kampungan lah bang. Orang tuaku nggak ngerti. Zaman udah berubah. Begini begitu ya. Pokoknya banyak kita ini sebagai anak merendahkan orang tua. Berani kita melawan orang tua. Kamu nggak ingat awalnya dari mana kamu dahulu? Ya. Jadi bagi kita yang sudah mengenal ya proses diriku seperti apa dulu ya, asal mulanya kejadianku ya. Aku bisa begini karena siapa ya? Aku renungkan dulu aku nggak bisa apa-apa, sekarang kok serba bisa ya. Ada dia. Dan itu semua hanya titipannya. Ya. Dan kita harus pahami, padahal dahulu kamu mati, kata Allah. Dari sesuatu yang tidak berbentuk, lalu Allah bentuk. Ditiupkan ruhnya, hidup kita. Lalu dimatikan lagi sama Allah. Ya. Nah, nunggulah akhirat. Nah, begitu akhirat, dihidupkan kembali kita. Nggak ada apa-apanya kita ya. Kecil, nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Tiadalah diriku tanpa adanya dia. Ya, kadang malu kita dengan kesombongan kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami hakikat jembatan dan kolongnya, atau kolong dan jembatan. Ya. Kalau nggak ada dia, nggak ada arti kita ini. Contoh lah ya, hidup kita nggak sebaik orang lain lah. Maaf kata, mungkin kita nggak sempurna. Bisa dikatakan kita cacat misalnya. Tapi seburuk-buruknya kita, sehina-hinanya kita, tetap ada rahmatnya, tetap ada kasih sayangnya, tetap ada dia. Ya, contoh ya, banyak orang senang dengan kita, banyak orang sayang dengan kita, banyak orang iba dengan kita. Mana ada orang benci sama orang cacat? Pembawaannya kasihan, sayang. Ya. Di sebalik bentuk kasih sayang itu ada siapa di situ? Pasti ada dia juga. Ya. Nah, jadi dimanapun posisi kita, dimanapun apa yang kita miliki, dimanapun yang kita kagumi dengan bentukan Allah, janganlah kamu merasa hebat. Ya, janganlah diri ini merasa mulia, janganlah diri ini kagum, tapi engkau tidak pernah kagum kepada yang membentuk dirimu, ya kan? Jadi nggak ada istilahnya karena hebatku, karena bisaku, karena mampuku, karena muliaku, nggak ada. Sejatinya ada dia, makanya kita bisa di posisi ini sekarang. Ya. Jadi apapun bentukannya pada kita ya, bisakah kamu bersyukur? Bisakah kamu menyaksikan bahwa itu dia, bukan diriku? Ya. Jadi kalau teman-teman bisa memahami itu semua, ya malu kita. Mau sombong di muka bumi ini malu. Ya kan? Apalagi yang harus kubanggakan, apalagi yang harus kukagumi pada diriku. Sejatinya aku tak ada. Aku ada karena dia yang ada. Ya. Diri kita ini ibarat kolong jembatan, gak ada. Gak adalah diri kita ini.
Adanya kolong ya karena ada jembatan. Adanya diri ini ya karena adanya dia. Jadi kalau di saat ini posisi kita lagi ya lebih baik ya, lebih bagus, lebih mulia, lebih terhormat, ya ada dia. Iya kan? Jadi jangan sampai kita kufur nikmat ya. Apapun bentukannya saat ini anugerah pada diri ini. Dialah yang memberikan anugerah pada kita. Ya. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain ya, mengecilkan orang lain, merasa bangga dengan diri. Siapalah kita ini? Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nanti teman-teman silakan diulang-ulang ya. Mudah-mudahan menjadi renungan. Kita bisa paham ya. Kenal kita diri kita, barulah engkau kenal Allah. Kenal diri kita, barulah engkau takwa. Ya. Kecil diri kita ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.